Jabar, Majalengka, DKP 3, Pangkalan Pare, Ternak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa billahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Koordinator DPP Kecamatan Giri 7 juga rekan-rekan pemilu. Yang saya hormati Bapak Desa Pangkalan Pari yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Umi. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dalam rangka sosialisasi PMK atau penyakit mulut dan kuku. Tak lupa selawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada baginda kita yang Nabi Muhammad SAW, juga keluarganya, sahabat-sahabatnya, tadi-tadi yang taat pada jalannya. Semoga kita semua mendapatkan kesamaan di dunia akhirat. Sebelum kita menginjak ke acara berikutnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bapak Ibu semuanya. Nama saya Maya Dina Melia dari Ciamis, yang kebetulan pada kesempatan kali ini saya mendapatkan amanah untuk menjadi PPL di DPP Kecamatan Giri 7. Yang kebetulan saya mendapatkan amanah di wilayah binaan Desa Biawak. Adapun selanjutnya ada rangkaian acara yang akan saya bacakan pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua adalah sambutan dari pihak Desa Pangkalan Pari, yang ketiga arahan dari Bapak Koordinator ataupun yang mewakili, kemudian yang keempat ada sambut pisah dari PPL lama ke PPL baru, kemudian yang keempat yaitu adalah materi inti tentang sosialisasi wabah PMK. Yang kelima diskusi tanya jawab, dan yang terakhir adalah doa dan penutup. Untuk memulai kegiatan pada malam hari ini, mari kita bersama-sama mulai dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk yang selanjutnya adalah sambutan dari pihak perangkat desa kepada Bapak Umi. Saya persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat dari unsur pemerintah Desa Pangkalan Pari, dari Bapak Guru sampai dengan para staf dan jajarannya, yang terhormat dari koordinator BPP wilayah Jati 7, dari Pak Kepala sampai dengan para penyuluh wilayah binaannya yang sudah menyempatkan hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang terhormat para tokoh masyarakat, para peternak kambing, sapi yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini, terima kasih sudah menyempatkan waktunya pada kesempatan acara malam hari ini. Mudah-mudahan pada kesempatan malam hari ini kita dapat menerima informasi tentang adanya wabah penyakit untuk hewan, untuk sapi dan kambing kalau nggak salah, yaitu penyakit mulut dan kuku yang sudah tersebar di beberapa daerah dan sudah tersebar di beberapa media sosial, media cetak ataupun media televisi, yang mana kita harus waspadai bersama para bapak, para ibu, bagaimana cara mencegahnya, bagaimana cara mengobatinya, supaya kita bisa paham, supaya bagaimana kita bisa memahaminya. Nanti akan dijelaskan selengkap-lengkapnya oleh tim dari BPP wilayah Jati 7, dan juga permohonan maaf
Bapak Kepala Desa lagi di Cirebon, lagi ada pengobatan alternatif katanya. Jadi nggak bisa sempat hadir pada kesempatan malam hari ini. Tapi mudah-mudahan acara malam ini tetap berjalan dengan hikmat, lancar, dan mendapat hikmah yang berarti dari penjelasan tim BPP yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Mungkin tidak banyak lebar dari saya selaku perwakilan pemerintah Desa Palpari. Mohon maaf bila ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak Umi yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk yang selanjutnya yaitu arahan dari pihak BPP yang akan diwakilkan oleh Bapak Supervisor. Kepada Bapak Wahyu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Kepala Desa Pangkalan Pari atau yang mewakili Bapak Umi Kang Mul, alhamdulillah bisa hadir untuk memfasilitasi kru kami dari Balai Penyuluhan Pertanian sehingga bisa terselenggara mudah-mudahan. Yang terhormat Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Jati 7 beserta para penyuluhnya dan tim pembawa materi yang insya Allah materi PMK atau penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak insya Allah akan dibawakan oleh tim kami Pak ini nanti. Yang terhormat Bapak Ibu, alhamdulillah dan terima kasih telah menyempatkan waktunya. Selamat datang Pak Haji Ridwan, silakan. Yang telah menyempatkan waktunya, kami mohon maaf kepada Bapak Ibu. Seharusnya pada malam ini Bapak Ibu jam segini sudah istirahat ya Pak ya. Karena apa? Karena kami merasa penting harus disampaikan kepada bapak-bapak yang mempunyai ternak hewan, kambing atau ternak kerbau, sapi dan sebagainya. Rahmat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Terus masalah pengendalian atau pencegahannya bagaimana Pak? Cara pengendaliannya yaitu dengan cara membersihkan kandang ya atau mensterilkan kandang. Setelah dibersihkan kandangnya dari kotoran-kotoran yang menempel udah tahun-tahun atau bulan-bulan ya. Nah, ada kalimat atau kata yang kurang berkenan di hati para bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih arahannya. Sebelumnya ada sambut pisah dari PPL lama yaitu Bapak Soeharto kepada PPL yang baru. Kepada Bapak Soeharto saya persilahkan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati Bapak Gubernur Desa Pari yang pada saat ini Pak Umi yang mewakili dan jajarannya. Yang kami hormati Bapak Koordinator BPP Jati 7 beserta Pak Supervisor dan rekan-rekan penyuluh. Barangkali ada rekan penyuluh yang masih muda, alhamdulillah Pak bisa bersama dengan kita. Tak lupa yang kami hormati Bapak
PPD, Bapak tokoh masyarakat, pemuka adat, jadi sepuh, terlebih yang kami hormati undangan para peternak yang terundang yang sudah disebarkan oleh pengurus yang sama kami hormati. Dalam kesempatan sosialisasi kegiatan ini, semuanya hadirin, saya selama berapa kurun waktu, barangkali perjalanan 1 tahun lebih bersama pemerintahan Desa Pangkalan Pari, sama bapak-bapak semuanya, pada saat ini sebelum ke acara yang memang ingin sekali diteruskan, ditransformasikan, diinformasikan ke bapak-bapak, saya sangat sebelumnya dalam perjalanan bersama mengarungi waktu yang boleh dikatakan baru hitungan hari, tapi terasa sudah bagian dari bapak-bapak semuanya. Tentu dalam perjalanannya ini saya khususnya merasa belum puas mendampingi bapak-bapak dan para kelompok tani khususnya. Tapi kelihatannya kebetulan Pak Umi ini kelompok taninya nggak pada hadir juga ya pengurusnya nih. Kita ada aset 8 kelompok tani Pak terbina. Kebetulan ada perubahan pengurus saat itu di bulan Januari 2022. Bahkan terbentuk kelompok mangga yang baru, yang satu di daerah Sigakupat dan satunya ada kelompok ikan. Ini adalah aset sumber daya manusia yang ada di Desa Pangkalan Pari yang bisa menopang, mendukung pembangunan khususnya yang digerakkan oleh pemerintahan desa kepemimpinan saat ini. Hanya baru bisa menumbuhkan Pak saya barangkali Soeharto ini belum bisa banyak mengisi ataupun memberikan arti yang sesungguhnya, karena dalam hitungan hari dan hitungan yang memang pada saat itu terjeda oleh waktu yang sangat tidak diinginkan. Masih ingat datang ke Pangkalan Pari saat itu lagi kita sama kena musibah, karena kegiatan PPKM baunya penyekatan masyarakat pembatasan. Mau ke sini ada program itu, jadi mau bersilaturahmi, takut saya membawa menularkan penyakit virus tersebut, corona. Nah, berkaitan malam ini juga sebenarnya yang ingin disampaikan tentang virus, yang mana kemarin PPKM menjangkit kita, sekarang musibah yang melanda di Indonesia saat ini, yang tadinya kita bebas dari penyakit tersebut, kebagian Pak Ayana di bulan April selama berarti 1 bulan ini. Artinya sangat dahsyat ketika penyebarannya sangat cepat. Perlu nanti kita mengenali apa itu PMK, bagaimana, dari mana, penyebabnya seperti apa, penanggulangannya. Kembali ke saya Pak, selama saya di Pangkalan Pari banyak tentunya kesalahan, kehilapan yang saya sampaikan yang kurang berkenan, dan bahasa nama tukang cek bahasa kurang jadi 7 mah sok heureuy, sok melang aya pemahaman kata yang memang teu merenah. Mohon sudi kiranya dimaafkan Pak ya, mewakili ini bapak-bapak semua ya yang hadir pada malam ini. Saya barangkali sementara secara kedinasan akan menggeser wilayah binaannya ke Desa
tetangga kita, Desa Sumber Wetan. Benar Putih Wetan. Artinya di Desa Pangkalan Pari akan diteruskan oleh seorang penyuluh yang masih muda, yang segar, tenaganya yang masih kuat, dan dedikasinya diharapkan yang namanya muda penuh gagasan, penuh inovasi dan kreatif ya. Mudah-mudahan itu Mas Fadli ya. Nanti bisa sambil mengisi materi dia mengenalkan. Artinya Pak, kekosongan ataupun belum terpenuhinya apa yang kita harapkan mudah-mudahan bisa terwujud. Tapi apalah kami para petugas, pendamping bapak-bapak, tidak ada istilahnya kerjasama dari bapak-bapak semua. Makanya saya sendiri mengajak dukung bareng-bareng. Barangkali kalau secara bersama mah berat sama dirinya gitu. Mudah-mudahan banyak PR yang harus dibenahi Pak. Perjalanan dalam hal apa istilahnya tuh saat ini serba online ya, RDKK, pakai RDKK dan lain sebagainya, pupuk dan lain sebagainya harus kita mengikuti, pasti banyak masalah-masalah. Makanya Pak Mas Fadli mudah-mudahan bisa sama kerjasama dengan kelompok yang lain kita sama pemerintahan desa ini. Sementara ada gelap, ada terbit, ada terang, ada gelap, ada awal, ada akhir. Pak, dari saya artinya sebuah perpisahan ini tidak mesti kita tidak berjumpa kembali, tapi mudah-mudahan silaturahmi kita selalu terjalin. Harapan itu ya Pak. Sekian barangkali akhirul kata, mohon maaf. Assalamualaikum. Ya, menginjak materi tentang sosialisasi wabah PMK atau penyakit mulut dan kuku yang akan disampaikan oleh rekan saya ada Bapak Fadli, Bapak Fahri dan Ibu Farisa Aisyah. Kepada rekan saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin berdiri ya Pak, karena mejanya agak tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah yang mana telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua, terutama nikmat sehat, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersilaturahim untuk di acara sosialisasi terkait PMK. Salawat serta salam semoga tercurah terlimpah kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW, sehingga kita para umatnya masih diberikan kesempatan beribadah secara nyaman sampai hari ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa yang mana pada hari ini diwakili oleh Bapak Umi beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian beserta tim dari penyuluh Jati 7. Yang saya hormati Bapak Poktan dan juga Poktan yang mungkin pada hari ini masih kurang untuk yang pada hari ini. Kemudian yang saya hormati para tokoh dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Bapak, karena memang saya juga baru ya. Jadi mohon izin Bapak, kayaknya saya harus memperkenalkan diri. Kenalin Pak, nama saya Fadli, saya dari Indramayu. Alhamdulillah baru umur 24. Alhamdulillah juga per 8 Mei kemarin saya baru nikah Pak. Jadi ini harusnya mohon pengertian ya untuk MC, jangan kemalaman. Kalau pengantin baru terlalu lama ditinggalkan ya. Ya begitu. Gitu ya. Alhamdulillah Pak, sekarang saya stay di Putri Dalam. Jadi kalau misalnya memang bapak-bapak butuh koordinasi dengan saya terkait program apapun, insya Allah nanti saya siap meluncur ke Pangkalan Tari karena memang dekat Pak. Saya kontrak di Putri Dalam itu. Kemudian itu mungkin perkenalan dari saya Pak. Nanti secara detailnya kita bisa lanjut di lapangan Pak.
Alhamdulillah saya ditunjuk oleh Bapak Koordinator untuk melanjutkan estafet dari pendampingan pertanian di wilayah Pangkalan Pari, yang mana dulu Bapak Presiden Bapak Soeharto yang dulu mendampingi Pangkalan Pari. Saya menyebutnya sebagai pendamping, Pak, karena saya nggak berani menyebut diri saya sebagai guru, karena saya yakin saya belum lahir pun Bapak sudah jadi petani, sudah jadi peternak gitu. Jadi kalau soal ilmu Bapak lebih mengetahui daripada saya. Betul. Tapi saya orangnya insya Allah mau belajar, Pak. Jadi mungkin bapak-bapak punya pengalaman 15 tahun, gitu kan, 20 tahun. Insya Allah saya bisa mengejar ilmu bapak dalam waktu 1 tahun. Gimana caranya? Saya bisa menyerap ilmu dari teman-teman yang mungkin pengalamannya 20 tahun, 15 tahun. Gitu. Jadi insya Allah 1 tahun saya bisa mengejar pengalaman bapak yang 15 tahun, 20 tahun. Insya Allah. Terus poin utama juga untuk hari ini, saya diberi amanah oleh Pak Koordinator untuk menyampaikan apa itu PMK, Pak. Jadi saya mau nggak mau saya harus menyampaikan apa itu PMK. Kalau nggak menyampaikan nanti saya takut digeser dari Jati 7 repot. Istri saya di sini, saya digeser repot. Betul. Tadi udah sekilas disampaikan oleh Bapak Supervisor bahwa Yudin, PMK itu disebabkan oleh virus, Pak. Jadi hampir mirip dengan COVID. Tapi kalau yang PMK itu terjadi di hewan ternak. Itu penyebarannya mirip seperti COVID. Contoh misalkan apa ya? Ini langsung apa ya? Langsung ke bahasan aja nanti biar nggak terlalu lama. Contoh misalkan dalam satu kandang itu ada 1 ekor yang terjangkit oleh PMK. Itu bisa menular ke hewan ternak yang sehat. Nah itu kalau misalkan COVID kan sama ya, kita nggak boleh sentuhan segala macam. Nah itu sama. Kemudian penularannya itu bisa juga melalui, misal Bapak berkunjung ke pulang ke kandang Bapak tanpa mencuci tangan, nyentuh. Nah itu otomatis tangan Bapak itu menjadi sebuah penular bagi si hewan yang sehat. Gitu. Sama kan seperti COVID, Pak. Contoh lagi, misalkan Bapak ngangkut hewan ternak yang terjangkit PMK misalkan pakai mobil, ngangkut, habis itu pulang ngangkut lagi, misalkan jual beli kambing misalkan. Nah pakai mobil itu lagi tanpa dibersihin, nah itu bisa jadi sebuah penularan. Si mobil itu bisa jadi penular. Nah yang jadi perkara lagi, kenapa PMK itu begitu cepat, padahal baru beberapa hari atau beberapa minggu PMK itu mulai di Jawa Timur sama Aceh, Pak, tapi sudah mulai di Majalengka. Penyebaran utamanya mengapa dia cepat itu pakai udara, Pak. Si virus itu pakai udara. Kalau misalkan di darat ya, menurut survei dari Kementerian Pertanian itu jaraknya sekitar 10 km. Jadi misalnya di Kecamatan Maja tuh gimana cepatnya? 10 km. Itu angin. Angin kan nggak berhenti gitu aja, Pak ya. Nah itu bagaimana penularan. Makanya nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Untuk ciri-cirinya nanti akan dijelaskan oleh Mas Fahri. Kemudian bagaimana cara penanganannya nanti akan dijelaskan oleh Ibu Eca. Yang penting Pak, mau virus mau penyakit apapun, kalau Bapak pegang 3 kunci, misalkan 1, bagaimana cara penyebaran penyakitnya. Yang kedua, bagaimana ciri-ciri hewan ternak atau tanaman yang terserang oleh penyakit. Yang ketiga, harus Bapak amati itu bagaimana cara penanganannya. Nah kalau 3 kunci ini Bapak kuasai, ya mau penyakit apapun enteng pada hadapi. Contohnya COVID sekarang, kalau udah paham kan enteng ya, udah biasa aja gitu, nggak pakai masker segala macam. Itu sama Pak, mau penyakit apapun 3 poin itu Bapak harus kuasai. Mungkin itu perkenalan dan penjelasan PMK secara umum dari saya. Nanti akan lebih detailnya oleh 2 teman saya, Pak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fahri, Pak, dari Sumedang, Pak.
terkait ciri-ciri PMK apa ya, penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak ya Pak ya. Nah, hewan ternak apa aja Pak yang nantinya berpotensi terkena PMK ini Pak? Nah itu ada hewan ternak yang berkuku cagak Pak, gitu. Jadi ada sapi, ada domba ya Pak ya, atau dus lah ya. Kemudian ada kambing gitu ya. Kemudian ada juga babi ya Pak ya, gitu. Jadi ada termasuk juga kerbau gitu ya, yang berpotensi terkena PMK ini. Jadi di antara jenis-jenis itu nantinya itu jadi concern juga gitu ya bagi kita dan juga peternak-peternak untuk nantinya ada pencegahan ataupun pengendalian. Nah, adapun ciri-cirinya Pak yang paling kelihatan itu yang pertama, karena nama penyakitnya itu adalah mulut dan kuku, berarti ciri yang pertama itu ada di mulut Pak. Jadi mulutnya itu jadi bengkak gitu Pak, agak-agak doer gitu ya Pak. Kalau di manusia itu kan ya, kalau penyakit mulutnya itu kan kadang sariawan ya Pak, sariawan atau gusi bengkak gitu ya. Itu yang bikin kita aja manusia itu jadi nggak nafsu makan kadang gitu ya Pak, kalau di sariawan, apalagi ini ada di ternak gitu ya. Nah ini yang pada akhirnya nanti membuat si ternak ini jadi kurang nafsu makan, beratnya turun gitu ya. Kalau berat turun ya harga jual juga nggak maksimal ya Pak ya, turun juga. Terus yang paling parah tentunya bisa kematian Pak, karena nutrisinya nggak tercukupi, kemudian juga daya imunnya juga jadinya turun gitu pada ternak ini Pak. Itu Pak, jadi di mulutnya itu paling terlihat bengkak tadi, dan juga sekitar mulut ya Pak, jadi ada gusinya juga yang terlihat bengkak, kemudian lidahnya juga gitu. Jadi kalau dicek ataupun dibuka itu terlihat jelas sekali pada bagian mulut ternak itu, baik itu tadi ya 5 jenis yang sudah disebutkan itu akan sangat jelas gitu ya Pak, di bagian mulutnya itu terjadi pembengkakan gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua pada kukunya Pak, gitu. Karena tadi namanya penyakit mulut dan kuku. Yang kedua pada kukunya itu bisa sampai terkelupas ya Pak, terkelupas, kemudian juga ada nanah juga gitu ya Pak, kemudian bahkan sampai bisa copot ya Pak ya, sehingga kakinya itu terlihat pincang gitu ya Pak. Jadi itu juga agak-agak linu-linu juga gitu ya melihatnya ya, karena si ternak ini jadinya jadi karena kakinya pincang itu jadi tidak gairah gitu, jadi kayak rebahan aja gitu ya di kandangnya. Jadi pada akhirnya ya susah juga buat bertahan hidup gitu ya. Yang kedua, kemudian yang ketiga sebenarnya berkaitan dengan yang mulut tadi, yaitu yang ketiga itu jadi air liurnya berlebihan Pak. Jadi terus saja gitu ya, apa yang ngiler gitu ya, atau ngeces atau apa gitu ya, jadi terus saja gitu ya. Dan itu juga bisa jadi nantinya penularan juga ke ternak-ternak yang sekitarnya ya, dari air liur yang berlebihan itu gitu. Nah itu jadi, nah yang terakhir ini Pak yang agak unik juga, karena walaupun namanya penyakit mulut dan kuku, tapi ternyata ada gejala juga di bagian susunya Pak gitu. Jadi di susu sapinya gitu ya Pak, itu bisa jadi agak ada pembekakan juga gitu ya, bisa jadi dua-duanya gitu ya, bisa jadi sabelah gitu ya, jadi kanan naungkul atau kiri naungkul gitu kan. Jadi kasihan Pak gitu ternaknya, jadi produksi susunya itu nanti berkurang, itu juga akhirnya berpengaruh ke ternak-ternak yang kecilnya Pak gitu. Jadi kalau ternak kecilnya dia kekurangan nutrisi juga dari induknya kan juga imunnya turun dan lain sebagainya. Jadi ini penyakit yang bisa dikatakan cukup serius ya di ternak ini. Jadi pada akhirnya berpengaruh juga nanti untuk ternak-ternak yang kecil dan juga produksi susu gitu Pak. Nah selanjutnya itu untuk pengendaliannya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya Eca ya.
Jadi Bapak bisa menyimak mengenai seperti apa, apakah ternaknya ini harus dimasker gitu ya, kayak COVID kemarin gitu ya, atau gimana gitu ya, biar lebih jelas nanti biar rekan saya yang menjelaskan gitu. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan bapak-bapak semuanya, nama saya Vanessa Echa Putri. Biasanya saya dipanggil Echa di lingkungan kerja. Saya asalnya dari Sumatera Utara, Kota Padang Sidempuan. Adapun selanjutnya saya ingin melanjutkan penjelasan dari rekan saya Pak Fadli dan Pak Fadli mengenai pengendalian ataupun pencegahan penyakit PMK. Untuk melakukan pengendalian PMK ini ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah tentu kita harus menjaga kebersihan kandang ternak kita. Bapak-bapak bisa membersihkan kandang kalau lagi rajin gitu ya Pak, bisa sekali 2 hari atau sekali 3 hari gitu Pak. Kalau setiap hari juga boleh, mungkin lebih baik ya Pak, atau paling bagus 1 kali seminggu lah kalau lagi malas gitu ya Pak. Untuk yang penanggulangan kedua adalah melakukan penyemprotan dengan disinfektan. Nah, sama seperti COVID Pak, untuk disinfektan ini kita bisa racik sendiri dengan menggunakan Dettol yang biasa dipakai ibu-ibu tuh kalau nyuci pembersih pakaian ya. Bisa Dettol ini bisa dicampur dengan air perbandingannya 1:1. Misalnya Dettol yang kita gunakan itu ada 100 ml. Nah, airnya juga kita gunakan 100 ml. Nanti digunakan disemprotkan ke kandang saat kita melakukan kebersihan kandang. Untuk yang ketiga, apabila di ternak kita ini sudah terjangkit penyakit PMK, alangkah lebih baik jika bapak-bapak melakukan karantina ataupun memisahkan hewan yang sudah terjangkit PMK dengan hewan yang masih sehat, sama seperti COVID ya Pak. Nyen di kandang gitu. Nyen di kandang. Aduh, ayo. Selanjutnya Apa yo? untuk selanjutnya pada kaki hewan ternak yang sudah terinfeksi itu bisa kita lakukan terapi dengan mengoleskan larutan terusi. Bapak tahu terusi nggak Pak? Yang biasa dipakai untuk membersihkan kolam yang kolam itu nanti dilarutkan. Terusi. Ya. Ya. Biasanya ada di Ya. pertanian ya Pak. Ya. Kasih dimakan. Hah? Ya, namanya terusi. Nanti Terusi. Terusi. nanti larutan itu kita oleskan pada kaki hewan ternak yang sudah terinfeksi selama sekali dalam 1 minggu 7 hari. Jadi setiap hari dilakukan pengolesan selama 1 minggu. Nah, selain pada hewan ternak yang sudah terinfeksi, pada hewan yang belum terinfeksi juga lebih baik dilakukan pengolesan larutan tersebut untuk melakukan pencegahan. Nanti setelah setiap hari dalam 1 minggu untuk minggu pertama, dilanjutkan dengan minggu selanjutnya itu 1 kali dalam seminggu. Dan yang paling penting untuk pencegahan ini adalah menjaga Belerang dan keseimbangan terusi belerang dan cok buka. Kata lain terusi. Belerang kalau nggak salah. untuk meningkatkan kekebalan tubuh hewan ternak. Nah, bagi bapak-bapak yang ingin Terusi. melakukan
Sama dengan belerang. Misalnya beberapa ingin beli hewan ternak dari luar daerah. Apalagi kan sekarang Beda mungkin, Pak. Beda, bukan ya, bukan belerang. Disertakan surat keterangan kesehatan hewan. Sama Beda sih, Pak, kayaknya ya. Beda. Oh itu, terus itu buat SKKH ke kolam gitu. Iya. dokter hewan. Apa kandungannya apa? Bisa dibuka nggak? Oh, kira sulfa. Tembaga sama sulfa. Tembaga sama sulfat. Oke. Ya, baik, kita menginjak ke acara yang selanjutnya, yaitu diskusi dan tanya jawab barangkali dari Bapak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang telah disampaikan oleh pemateri kita tentang PMK. Mangga silakan. Tuh. Pak PPD barangkali. Ini Bu untuk Ya. mengantisipasi PMK. Kalau kita gunakan paselin aja bisa nggak tuh? Paslin. Paselin. Kebetulan saat ini ada paselin yang harganya 1 kilo 20.000, murah gitu. Dari onlinean tuh. Gunakan paselin itu. Soalnya untuk koreng-koreng kita aja gampang teratasi gitu, koreng-koreng manusia gitu, koreng kami. Oh, boleh banget. Ditampung dulu, Ya, ada lagi. ditampung dulu. Untuk penanya pertama, yang kedua silakan sebelum dijawab nanti ya Pak ya. Obat terus itu Pak yang buat oles itu di apotek udah ada belum? Terus sih. Buku oles itu yang terus itu. Iya, seperti salep ya. Sama lah itu kayak salep 88 kalau untuk manusia ya. Yang korengan mau. Maksudnya yang buat pembersih. Yang tadi disampaikan itu. Pembersihnya. Bentar. Ya, nanti aja ditampung aja dulu. Siapa lagi? Ada lagi, Bapak? Sebelum dijawab atau cukup? Cukup, dua dulu. Oh, dua dulu. Baik, mungkin untuk pertanyaan pertama itu terkait apakah paslin itu bisa digunakan untuk mengobati kuku pada hewan gitu ya Pak? Ya. Baik, akan dijawab oleh Mas Fadil. Baik, silakan. Terima kasih Bapak Supervisor atas waktunya. Terima kasih juga buat MC waktunya. Mohon izin menjawab pertanyaan pertama ya Pak ya. Setahu saya paslin itu untuk mengobati luka ya Pak, atau bahasa kasarnya koreng ya. Kalau untuk mengobati luka, iya pakai paslin. Tapi kalau untuk mematikan virus, kayaknya bukan. Kalau pakai paslin, jadi percuma kita mengobati lukanya, tapi virusnya dia nggak mati. Tapi kalau mematikan virus, menurut saya juga susah. Kenapa? Karena virusnya itu dia menempelnya di bagian tulang, kelenjar susu dan produk susunya. Artinya dari susu yang diproduksi. Toko-toko di apotek murah. Jadi kalau misalkan memang kita cuma mengobati di luar, tapi virus itu kan memang berobatnya dari dalam. Medis kayaknya. Dia di tulang. Bukan itu daya. Makanya Bukan kenapa belerang. dia tuh sampai imunitasnya turun, karena memang diserang itu dari dalam, bukan dari luar. Kandungannya apa? Kalau dari luar kita gampang mengobatinya. Tapi kalau dari dalam, ya kalau cuma hanya vaselin, Bukan. kayaknya kurang. Belerang Nah, sulfur makanya kan. kenapa dari teman saya itu mengusulkan adanya tadi apa tadi? Tarusi. Kalau tidak salah itu bahan kimia yang memang dia bisa membunuh. Kalau di kolam itu kayak kuman-kuman segala macam. Gitu. Makanya kenapa kita pakai bahan itu ketimbang vaselin. Formalin. Nek vaselin yang dipakai bisa juga virus kan. buat ngoles-ngoles Ya saya pikir gitu. luka yang Mungkin kuku. semoga bisa menjawab ya Pak. Gitu. Kalau kurang mohon ditambahkan Pak Koordinator. Itu untuk yang masalah tarusi. Bisa. Bu Eca masih mau jawab?
Udah cukup. Itu. Nanti masalah terusi bacain kayak apa? Apa tadi? Gimana untuk yang Terus itu ini udah dijual bebas ya, udah dijual bebas di online juga banyak. Nanti di mana toko pertanian ya ada ya, atau di apotek, toko kimia biasanya yang paling lengkap gitu. Kalau di sini kayaknya toko kimia nggak ada ya. Pokoknya Pak, kalau ada terjangkit udah nggak usah pusing, laporkan kepada kami. Nanti kami koordinasi dengan dokter hewan. Biasanya dari dokter hewan itu dikasih vitamin. Mudah didapat. Vitamin B12 atau B kompleks, mungkin tahu ya. Fungsinya itu untuk meningkatkan asupan makanan atau meningkatkan nafsu makan, plus meningkatkan antibodi. Nanti aplikasinya itu dengan cara disuntikan. Kebetulan di daerah Jatiraga itu udah dilakukan penyuntikan untuk antibodi dan nafsu makan bagi hewan ternak yang kebetulan lagi hamil. Tuh. Itu kenapa? Karena biar nanti produk susu yang dihasilkan itu tidak menularkan virus. Tidak usah khawatir, nanti akan ada dikasih vitamin B12 atau B kompleks. Kalau ada terjangkit KMK, nggak usah khawatir Pak, laporkan dulu aja. Kalau kami dari tim BPP sudah diamanai atau sudah ditugaskan oleh Bapak Koordinator dan Bapak Supervisor untuk menanggapi serius masalah PMK ini, Pak. Mungkin itu yang bisa saya jawab, semoga bisa jadi jawaban yang tepat ya Pak ya. Untuk MC saya silakan. Mas nambahin. Oh, enggak, boleh. Terima kasih menambahin tentang terkait tadi ada hal itu ya. Pasri. Oke. Jadi perlu dipahami bahwa penyakit ini ada beberapa penyebab ataupun yang menyebabkan penyakit itu ada beberapa penyebabnya. Satu diantaranya ya disebabkan oleh jamur, kedua oleh bakteri, dan yang ketiga ini yang susah ini sama virus. Apa yang disampaikan Teca atau Bu Eca dan Mas Fadli ini menekan luka-luka ataupun yang disebabkan akibat dampak dari si virus tersebut. Artinya begini Pak, penyakit ketika virus datang, yang lainnya penyebab itu pada datang, jadi terundang. Ibarat mudahnya pemahamannya ada gula ada semu. Artinya ada penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri dan jamur pun datang. Yang apa Slip, yang Ibu Eca terusi, bahkan kalau kita buka lagi ditambah lagi itu formalin, bisa hanya sebatas menekan mengurangi rasa sakit. Artinya upaya lamun teh mah penyembuhan teh tidak untuk ke virus. Jadi luka-luka itu rada-rada sugan tereh cager, rada tergari deui. Seperti itu Pak pemahamannya. Ya. Bisa dipahami ya. Satu lagi nambahkan bahwa berkaitan yang disebabkan oleh virus ya, PMK ini oleh virus Pak, namanya baca virus apa? Kaptovirus ya. Ya, kaptovirus. Sangat luar biasa Pak, tadi disampaikan oleh Pak Hadi cara penyebarannya. Artinya ada penanganannya ini di level preventif, artinya di pencegahan. Nah, di samping tadi disampaikan kandang yang bersih, didesinfektan, mudah-mudahan. Nah, kita tunggu ketenangan dan kenyamanan ini kan perlu ikhtiar dan upaya. Pemerintah nggak diam, Kementerian Pertanian nggak diam. Sekarang lagi menyesuaikan bahasa rumah setrait. Teman-teman jenis vaksin apa yang tepat buat PMK ini lagi dipikirkan, lagi diproses, dipikirkan dan lagi ya mudah-mudahan akan secepatnya muncul. Apa istilah teh datang ya kayak vaksin COVID. Karena tadi udah terserang di
Provinsi Aceh, di Jawa Timur berapa? Mudah-mudahan vaksinnya untuk sebelum terjangkit ke daerah yang aman seperti kita, vaksinnya udah bisa diberikan kepada ternak kita. Banyak ya di sini, di kambing dan di sapi di kita banyak juga ya. Nah, mudah-mudahan ya Pak ya, kita doakan keseriusan pemerintah untuk hewan. Seyogyanya, tadi sudah tersampaikan bahwa tenaga medis hewan di Kabupaten Majalengka terbatas, hanya ada 6 orang. Ya. Pengalaman karena PMK sudah viral yang semula hanya terjangkit di Jawa Timur, di beberapa kabupaten, nyebar, Jawa Tengah sampai Jawa Barat. Semula Jawa Barat, Majalengka lolos, ternyata terkepung Pak. Terkepungnya kenapa? PMK di Jawa Barat sudah masuk dengan perbatasan Majalengka, di antaranya yang pertama Kabupaten Indramayu, kedua Cirebon, ketiga Kuningan, keempat Sumedang. Jadi sudah terkepung, Pak. Dan kita terhadap ternak, ya Pak ya, maupun sapi, kambing, domba, kerbau, babi melata, jadi yang terpenting adalah pentingnya kewaspadaan terhadap ternak kita. Ini terus bukan spesialis masalah peternakan, tapi kami peduli, Balai Penjualan Pertanian Kecamatan Jatitinggi peduli terhadap masyarakat Kecamatan Jatitinggi terkait penyebaran PMK. Jadi ya upaya baru upaya masyarakat khususnya Pangkalan Pari, Umum Jatitinggi agar sampai terjangkit penularan PMK. Adapun yang ada tertular di Desa Pangkalan Pari, yang pertama Bapak segera laporan ke desa ke BPP akan watak dokter spesialis hewan untuk mendatangi bapak-bapak yang punya ternak. Ternak pun hewan pun perlu kebersihan kandang. Kenapa? Yang pertama. Yang kedua, untuk pencegahan awal. Yang kedua, setelah kandang bersih, lakukan penyemprotan desinfektan. Langkah desinfektannya gampang. Gawe rawan gawe karo peklin campur banyu, peklin saniter, banyu saniter. Ya tapi ya dosis, tapi ya saperlunya baik. Kandang siji yang kudu saniter dari adus. Jadi tenang, aja panik. Yang terpenting tadi pencegahan dini, kebersihan kandang, penyemprotan desinfektan. Jadi jangan coba-coba Bapak kalau misalkan habis keluar, misalkan mau belanja, jalan-jalan mau belanja ke salah satu pasar ternak yang sudah terjangkit PMK, Bapak harus menggunakan APD. Apa APD? Nah, alat pelindung diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dadang Rahman ya Pak. Saya penyuluh Desa Putri Dalem, yang mana saya itu kesusahan mencari data yang sawahnya di Putri Dalem tapi yang miliknya Desa Pangkalan Pari. Kalau misalkan orang Pangkalan Pari yang belanja kan belanja atau sewa yang taniannya di Putri Dalem itu harus daftarkanlah. Yang punya taniannya daftarkan untuk dimasukkan di RDKK untuk administrasi. Mungkin ini kan administrasi ya. Nah, saya di Desa Putri Dalem setiap untuk musim sekarang ada orang Pangkalan Pari yang menanyakan pupuk. Saya kan punya sawah di Putri Dalem.
Mohon kepada bapak-bapak yang di sini atau informasikan ke tetangga yang punya sawah itu di dalam, tolong daftarkan namanya. Ya, yang sawahnya itu di dalam daftarkan untuk Pangkalan Pari. Tapi orang luar yang sawahnya di sini mungkin dilayani di kios SPK Kecamatan. Nah, tapi harus termasuk dalam RDK apa? Jadi administrasi itu harus ya kita ditempuh ya gitu. Saya mohon khusus yang punya sawah itu di dalam, orang Pangkalan Pari mohon didaftarkan Pak. Saya kesusahan soalnya orang Pangkalan, Pak saya punya tanah di dalam tapi buktinya saya nggak dapat gitu. Ya Bapak daftar nggak di dalam. Nah, jadi untuk 2023 bayang ada waktu ya. Gitu untuk 2023 pertama Bapak Pangkat jalur dulu selaku pemerintahan sesuai yang disampaikan Pak Kaur pemerintahan tahun ini. Jadi maksudnya ya sih pasti jadi yang aneh ya Pak Idris. Nanti lamun jawabannya rundang-runding banget, bokat nafsunya keburu metu kayak ya hampura. Kerendahan hati kepada Bapak Ustadz Abdul Bacakan dan mungkin doa pada malam hari ini. Galak barokah ya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama tutup acara ini dengan doa, mudah-mudahan acara kita semua mendapatkan berkah dari Allah Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala nabiyyina wa syafiina wa karimina wa dhukrina wa maulana Muhammad wa sallallahu wa tabaraka wa ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوفي نعمه كافي مزيدا يا ربنا يا ربنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك. اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي جميع الحال السيئات وتدرج جميع النعمات يا جبار يا ستار يا غفار يا قهار يا حليم يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم. Bismillah ma sya Allah la yasubul khaira illallah ma sya Allah. Bismillah ma sya Allah la yasrifu su'a illallah ma sya Allah. Bismillah ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah ma sya Allah. Bismillah ma sya Allah la haula wa la quwwata illa billah bi khamsatin biha hadal wa ba'il hatimah al mustafa wal murtada wa ibnuhuma wal fatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wassallallahu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim